Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Khairunisa dengan NIM 2341 10679 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pengumpulan data rekam medis rumah sakit, puskesmas, dan juga praktik mandiri bidan. Di mana di sini ada definisi rekam medis. Sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Pasal 46 Ayat 1, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya, menurut Permenkes Nomor 269, Menkes per 3 2008, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jadi ada tujuan rekam medik. Yang pertama itu untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar. Mustahil tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana diharapkan. Selanjutnya ada kegunaan rekam medik. Yang pertama ada aspek administrasi, kedua aspek hukum, ketiga aspek keuangan, keempat aspek penelitian, kelima aspek pendidikan, dan yang keenam adalah aspek dokumentasi. Di mana ada ruang lingkup kegiatan pelayanan rekam medik baik di rumah sakit, puskesmas, ataupun PMB atau pas praktek mandiri bidan. Yang pertama yaitu ada penerimaan pasien, yang kedua itu adalah pencatatan, yang ketiga pengolahan data medis, yang keempat ada penyimpanan berkas rekam medis, yang kelima yaitu adalah peminjaman rekam medis. Selanjutnya adalah sistem pengumpulan data di rumah sakit. Yang pertama ada beberapa jenis pencatatan pasien yang dirawat di rumah sakit, yaitu ada catatan medis umum, formulir rujukan, ringkasan pasien pulang, dan surat kematian. Yang kedua ada catatan asuhan pada pasien dianalisis setiap 6-12 bulan, meliputi jumlah pasien yang meninggal, kondisi utama pasien menurut umur dan jenis kelamin, serta catatan tentang kekurangan obat, alat, dan petugas. Selanjutnya, catatan medis pasien terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu adalah bagian pertama dari catatan medis ini yaitu adalah catatan pasien dirawat. Yang kedua, bagian kedua dari catatan medis adalah tentang pasien. Selanjutnya, sistem pengumpulan data di puskesmas. Sistem pengumpulan data rekam medis di puskesmas pada dasarnya sama dengan rekam medis rumah sakit. Yang pertama, yaitu adalah penerimaan pasien, kedua pencatatan, yang ketiga pengolahan, dan yang terakhir adalah penyimpanan. Selanjutnya ada sistem pengumpulan data di PMB. Pelayanan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh seorang bidan di masyarakat sangat rawat terhadap permasalahan yang akan datang dari bentuk pelayanan yang diberikan pada pasien. Sistem dokumentasi pelayanan, rawat jalan, dan rawat inap. Rawat jalan ada yang pertama yaitu pasien baru, kedua pasien lama, yang ketiga pasien gawat darurat. Sistem dokumentasi pelayanan rawat jalan dan rawat inap itu yang pertama rawat inap, pasien yang memerlukan perawatan dibagi dalam menjadi 3 kelompok. Yang pertama pasien yang tidak urgent tetapi tidak gawat darurat, dapat dimaksudkan dengan ke dalam daftar tunggu. Yang kedua pasien yang urgent tetapi tidak gawat darurat, dapat dimaksudkan ke dalam daftar tunggu. Yang ketiga yaitu pasien gawat darurat dan ini itu adalah langsung dirawat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.